Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jubah emas Qi Daolin berkibar dengan suara. Ekspresinya menjadi serius, dan di dalam matanya ada matahari, bulan, dan bintang yang menghilang dan menghilang. Helai energi keberuntungan meringkuk di atas kepalanya. Kau tahu? Dia bertanya dengan serius. Pikiran Si Hao melonjak. 9 naga dan peti mati perunggu benar-benar menghasilkan reaksi yang sangat besar dengan lelaki tua ini. Dia benar-benar ingin tahu, dan mungkin sekarang, dia bisa memahami beberapa rahasia mereka. Aku mendengar beberapa orang mendiskusikannya di Akademi Dewi. Si Hao tidak segera mengungkapkan kebenaran, karena pihak lain memiliki reputasi yang sangat buruk, melakukan semua jenis hal yang memalukan. Dia takut dia akan ditipu lagi. Siapa yang menyebutkannya? Qi Daolin bertanya. Pertempuran besar 3.000 provinsi semakin dekat, dan beberapa jenius di Akademi Dewi sedang mendiskusikan berbagai harta karun tertinggi. Seseorang berbicara tentang ini, mengatakan bahwa itu sangat menakutkan. Si Hao berkata, dan kemudian dia meminta bimbingan lagi. Qi Daolin menatapnya. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Tuan Dao, ada apa? Tolong bantu saya menghilangkan keraguan saya. Gelombang besar mengaduk dalam hati Si Hao, tapi wajahnya tetap tenang. Lupakan. Tidak ada gunanya bahkan jika keberadaannya diketahui. Tidak ada yang bisa membukanya, hanya mengubur lebih banyak orang di dalamnya. Qi Daolin menghela nafas panjang dan terengah-engah seolah dia melepaskan dirinya dari tekanan besar, tidak bertindak seserius sebelumnya. Rahasia macam apa yang sebenarnya dimilikinya? Si Hao bertanya. Itu disebut peti mati 3 dunia, kata Qi Daolin. Si Hao segera terguncang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Mendengarnya ketika dia pertama kali memasuki alam yang lebih tinggi. Dia bahkan hampir terjebak dalam gangguannya. Pewaris Immortal Place, Zhen Gu, dan beberapa talenta luar biasa lainnya sedang mencari seorang wanita berambut perak yang menyebabkan dia terluka parah. Ada desas-desus bahwa jika itu tidak terkait dengan aula tertinggi, maka itu adalah peti mati 3 dunia. Pada saat itu, Si Hao hanya mendengarnya saat lewat. Peti mati 3 dunia adalah harta tertinggi dari alam yang lebih tinggi. Dia tidak pernah berpikir bahwa yang disebut 9 naga dan peti mati perunggu kuno adalah peti mati 3 dunia. Nama itu cukup unik. Dia tidak tahu apakah itu benar-benar mengandung makna yang luar biasa. Adapun hal ini, pemahaman saya tentang itu juga sangat terbatas. Namun, saya tahu bahwa itu sangat menakutkan dan misterius, berasal dari era kuno abadi. Qi Daolin berkata dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Si Hao sangat mempercayai kata-kata ini. Dia sebelumnya telah membuka sudut peti mati dan melihat adegan perang besar yang menakutkan itu. Teriakan pembantaian mengguncang langit, dan seolah-olah makhluk abadi sejati turun ke dunia untuk berpartisipasi. Sekte saya hanya memiliki 1 orang setiap generasi, meskipun saya tidak benar-benar memberi hormat dan masuk. Ketika Qi Daolin berbicara di sini, dia merasa sangat emosional dan ada juga melankolis. Si Hao tidak menyela dia. Meskipun dia sebagian besar sudah menebak jenis warisan apa itu, dia tidak mengatakan apa-apa. 9 naga dan peti mati perunggu memiliki sedikit hubungan dengan sekte bela diri saya. Qi Daolin mengemukakan warisan itu,
mengatakan bahwa sesepuh warisan yang tak tertandingi sebelumnya telah mencari peti mati ini selama bertahun-tahun. Justru karena alasan itulah tetua tertinggi ini telah mengabaikan banyak hal lain, tidak meninggalkan pewaris yang kuat, menyebabkan warisan itu jatuh. Apa yang sebelumnya disimpulkan oleh penatua itu? Si Hao bertanya. Dia telah mengkonfirmasi bahwa peti mati tembaga tidak dapat dibuka, atau bahkan mereka yang berada di puncak akan jatuh. Ekspresi Qi Daolin serius, dan ada sedikit penyesalan juga. Di masa lalu, penatua itu telah mencari selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan akhirnya dia menemukannya. Ketika dia membuka peti mati kuno, beberapa kejadian aneh terjadi yang menyebabkan yayasan Dao-nya terluka parah. Setelah itu, dia menghadapi pengejaran musuh besar. Ahli tak tertandingi istana abadi yang telah tertidur sejak zaman kuno dihidupkan kembali, dan bersama dengan beberapa orang lain, mereka mengelilinginya untuk memusnahkannya. Pada akhirnya, dia masih jatuh. Jika tidak, dengan kekuatannya yang luar biasa, dia mungkin memiliki sebagian dari umur panjangnya yang tersisa bahkan di era sekarang ini, tidak harus berubah menjadi debu. Ini juga tepatnya mengapa dia tidak terburu-buru untuk membawa pewaris yang kuat. Semua peristiwa tak terduga ini muncul karena 9 naga dan peti mati perunggu. Seluruh era kuno abadi terkubur di bawahnya. Ya, ketika Qi Daolin berbicara di sini, dia melihat ke langit, matanya dalam seolah-olah dia sedang menatap dunia di luar pada sesuatu. Dia berkata dengan lembut, "Ya, hanya 9 naga yang menarik kuali tembaga yang tersisa. Segala sesuatu yang lain terkubur di belakang." Dia sepertinya berbicara dalam tidurnya ketika dia berbicara tentang masa lalu. Tuannya, penatua yang tak tertandingi itu, demi mengungkap rahasia kuno yang hebat dan mencari kebenaran era kuno abadi, mengejarnya selama setengah hidupnya. Sayangnya, dia meninggal saat merawat keluhan. Dengan demikian, ini menjadi sesuatu yang menggerogoti pikiran Qi Daolin. Si Hao menjadi diam. Penatua ini memiliki reputasi terkenal yang sangat tersebar luas, tetapi melalui interaksi mereka, dia mulai merasa bahwa dia mungkin tidak akan menipunya. Namun, dia masih tidak berbicara tentang kebenaran. Itu karena dia cukup khawatir. Jika Qi Daolin, karena pemikiran yang selalu menyibukkannya, pergi menghadapi peti mati 3 dunia tanpa takut akan konsekuensinya, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Si Hao memutuskan bahwa dia akan membicarakannya dalam beberapa hari. Dia akan menunggu tetua untuk tenang untuk menghindari sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tuan Dao, apakah Anda tahu metode apapun untuk menaklukkan api ilahi yang langka? Si Hao ingin meminta petunjuk tentang masalah ini. Itu karena itu sangat penting. Dia membutuhkan jawaban untuk masalah ini segera. Oh, Anda menemukan nyala api yang berharga yang dengannya Anda ingin menyalakan tubuh Anda menjadi keilahian? Keingintahuan Qi Daolin terusik. Dengan pertempuran 3.000 provinsi yang sudah dekat, aku hanya bersiap sedikit sebelumnya, kata Si Hao. Dia merasakan sakit kepala yang cukup hebat. Dia melihat 2 api, namun dia kehabisan akal, tidak mampu menaklukkan mereka. Meskipun Yu Chen mengatakan bahwa ada metode yang akan dia katakan padanya ketika saatnya tiba, dia masih merasa itu tidak terlalu bisa diandalkan. Sebagai pewaris ritus Dao yang tertinggi saya, kali ini, jika Anda tidak dapat bangkit dalam pertempuran 3.000 provinsi, saya akan langsung menendang Anda keluar. Qi Daolin menyipitkan matanya dan berkata, "Kenapa kamu harus melakukan hal seperti itu?" Si Hao mengeluh. Ini hanya lebih menakutkan daripada sekte jahat. Dao-nya dihancurkan di setiap kesempatan, bukan karena kesalahan, melainkan karena beberapa persyaratan aneh yang terlalu sulit didapat.
Jika Anda lebih rendah dari 10 tempat ratas, maka jangan kembali dan akhiri saja hidup Anda sendiri. Kata Ki Daolin. Yi, bukankah kamu ingin aku menjadi nomor 1? Si Hao tercengang. Bukankah orang ini selalu memiliki standar yang tinggi? Mengapa kali ini tampak sedikit lebih lunak? 3.000 provinsi memiliki pahlawan dan talenta surgawi yang tak ada habisnya. Bahkan talenta luar biasa akan keluar secara berkelompok. Masuk 10 besar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama kali ini. Ki Daolin menghela nafas. Jelas bahwa dia tahu beberapa hal, memahami beberapa rahasia. Bahkan orang dari Istana Abadi itu, yang dikabarkan telah menekan generasi muda sampai mereka tidak bisa bernapas, memandang rendah semua orang seusianya adalah seseorang yang pasti akan aku tekan. Namun kamu masih tidak berpikir bahwa aku akan berada di beberapa teratas, atau mungkin yang pertama? Si Hao tidak pernah kurang percaya diri. Tentu saja, di mata banyak orang, sepertinya dia lebih suka menembak mulutnya. Saya sudah mengatakan bahwa jika Anda ingin menjadi seseorang dari ritus Dao makhluk tertinggi saya, Anda harus mengalahkan pewaris Istana Abadi. Dia kuat, tapi bukan ancaman terbesar. Kata Ki Daolin. Jangan bilang meskipun dia sangat kuat, nomor 1 atau 2 di generasi ini, dia bahkan tidak bisa masuk 10 besar? Si Hao terkejut. 1 atau 2 teratas? Siapa yang memasang peringkat ini? Benar-benar omong kosong. Ki Daolin melotot, tidak mengakui ini sama sekali. Si Hao terkejut. Selama konfrontasi hebat para jinis ini, mungkinkah pewaris Istana Abadi tidak termasuk dalam kelompok teratas? Kamu harus ingat bahwa di dunia yang lebih luas, selalu ada orang yang lebih berbakat daripada dirimu sendiri. Siapa yang berani menyebut diri mereka nomor 1? Di masa lalu, ada banyak jenius yang telah menempatkan gelar ini pada diri mereka sendiri. Namun segera setelah itu, seseorang melangkah keluar, mengalahkan mereka. Sejak zaman kuno, siapa yang berani menyebut diri mereka tak tertandingi? Ki Daolin sangat terguncang. Aku. Si Hao berkata dengan keyakinan tanpa akhir. Ki Daolin sangat marah sehingga dia tertawa. Bagus. Anak muda, jika Anda tidak masuk 10 besar, perhatikan bagaimana saya berurusan dengan Anda. Si Hao bergumam. Saya katakan, Tuan Dao, Anda terlalu memuji orang lain, merusak martabat Anda sendiri yang menakjubkan. Mengapa disebut ritus Dao makhluk tertinggi? Wajar untuk menjadi nomor 1 di bawah langit, dan hanya sikap seperti ini yang baik. Bukankah kamu juga mengatakan ini sebelumnya? Mengapa Anda tiba-tiba kurang percaya diri setelah pertempuran besar 3.000 provinsi diangkat? Tujuan yang saya tetapkan untuk Anda adalah agar Anda berkuasa di masa depan. Anda perlu mengumpulkan dan melihat ke masa depan dan tidak berjuang dengan masa kini. Pertempuran hebat kali ini, saya tidak ingin Anda mengirim diri Anda ke kematian. Ki Daolin dengan serius memperingatkan. Ki Daolin terkenal yang selalu memiliki persyaratan ketat untuk Si Hao, berharap dia berjalan menuju puncak. Pada saat ini, sebenarnya menurunkan sikapnya, membuat Si Hao terkejut. Jelas bahwa pihak lain memiliki niat baik, khawatir dia akan menghadapi bencana, dan itulah sebabnya dia dengan serius menjelaskan dan berbicara secara rinci. Apakah karena makhluk-makhluk muda dari salju menutupi warisan tersembunyi? Si Hao bertanya. Dia telah mendengar bahwa ada warisan kuno yang memiliki bakat surgawi luar biasa yang dapat mendominasi semua rekan mereka, jarang bertemu lawan. Benar, tapi juga salah. Ki Daolin menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa ini adalah subjek yang sebaiknya dihindari.
Jika hanya makhluk muda yang berasal dari warisan tersembunyi, maka itu saja masih bisa diatur. Pewaris Istana Abadi akan cukup untuk peringkat di kelompok pertama, dan memasuki 10 besar tidak akan menjadi masalah. Apa yang menakutkan adalah bahwa ada beberapa rahasia lainnya. Pertempuran besar 3.000 provinsi akan diadakan setiap puluhan ribu tahun sekali. Hal itu berlangsung dari zaman dahulu hingga sekarang. Alasan utamanya adalah karena ada terlalu banyak keberuntungan alami di dalamnya. Siapapun yang mendapatkan hal-hal tertentu akan menjadi abadi dan menjulang di atas semua yang lain di puncak ekstrim selama puluhan ribu tahun yang akan datang. Qi Daolin menghela nafas dan berkata. Si Hao diam-diam mendengarkan tanpa menyela. Apakah menurutmu makhluk yang sangat kuat itu berasal dari warisan tersembunyi yang tertutup salju itu? Saya mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang lain. Mata Qi Daolin bersinar, pancarannya tajam seperti kilat. Si Hao tidak mengerti. Apa perbedaannya? Warisan yang tertutup salju yang saya bicarakan adalah yang telah disegel di bawah gunung es sejak zaman kuno, yang terkubur di bawah gua salju. Warisan es dan salju yang hebat itu telah menekan beberapa makhluk tertinggi muda yang tidak dapat Anda pahami, mereka yang cukup untuk mengabaikan masa lalu dan masa depan. Apa? Si Hao akhirnya tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan teriakan alarm. Semua demi melampaui dan mendapatkan keberuntungan alami yang besar yang ditinggalkan oleh era kuno abadi. Ada orang yang telah menunggu selama ini, tertidur untuk muncul pada waktu yang paling tepat. Qi Daolin berkata pelan. Bahkan dia merasa agak tidak berdaya. Si Hao cukup memukau, tetapi dibandingkan dengan makhluk tertinggi muda yang telah terakumulasi sejak zaman kuno, itu mungkin tidak cukup. Namun, si Hao melengkungkan bibirnya. Dia penuh percaya diri, berkata, siapa aku? Ternyata sekelompok orang seperti itu. Saya akan mengalahkan mereka satu persatu ketika saatnya tiba. Aku akan menurunkan laki-laki, dan perempuan akan aku bawa kembali untuk menghangatkan tempat tidur. Pu. Qi Daolin hampir batuk seteguk darah tua. Anak ini menyemburkan mulutnya terlalu jauh. Pasti ada batasannya, kan? Apa yang kamu mengerti? Dia memarahi. Bibir si Hao berkedut. Bukankah hanya beberapa kecambah di rumah kaca yang bertahan dari embun beku? Saya hanya akan menggorengnya nanti, mengubahnya menjadi makanan pembuka. Kamu harus berhenti menyemburkan mulutmu sebelum melangkah terlalu jauh. Seseorang harus memiliki batasan bahkan dalam kepercayaan diri mereka. Qi Daolin menginstruksikan dengan mengatakan, tidak satu pun dari mereka yang telah disegel di dalam warisan gunung es itu adalah bunga rumah kaca. Ada beberapa yang telah berpartisipasi dalam lebih dari 3.000 pertempuran besar provinsi. Apa? Kali ini, si Hao benar-benar terkejut. Orang-orang itu hampir semuanya berpartisipasi dalam jenis pertempuran hebat ini, dan mereka juga memperoleh tempat nomor 1 di era mereka masing-masing. Ini adalah era di mana para raja mengabaikan dunia, memandang rendah 3.000 provinsi. Qi Daolin menekankan dengan serius. Hanya saja, di generasinya masing-masing, mereka tidak menemukan apa yang disebut sebagai keberuntungan alami terbesar, menyebabkan mereka kembali tanpa prestasi. Apakah kamu serius, sekelompok orang nomor 1 dalam sejarah? Kali ini, ekspresi si Hao menjadi serius. Dia merasakan tekanan yang luar biasa. Pertempuran besar yang akan datang pasti akan sangat sulit. Akan ada jalan berdarah besar yang harus dilalui. Rumor mengatakan bahwa ada seseorang yang telah berpartisipasi 10 kali, dan dia memiliki kekuatan untuk menjadi nomor 1 baik dulu maupun sekarang. Qi Daolin berbicara lagi.
Ada seseorang yang muncul di era yang berbeda, berpartisipasi 10 kali, menjadi nomor 1 setiap kali, pertama di bawah langit. Ketika Xi Hao mendengar ini, dia merasakan bulu-bulu halusnya berdiri satu demi satu. Tubuhnya menjadi dingin. Apakah dia bahkan akan berhasil keluar dari ini hidup-hidup? Ada sekelompok orang aneh yang akan muncul. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.